Masya Allah, saudaraku rahimakumullah. Perhatikan bahwa setiap perzinaan merusak kehidupan, merusak nasab, sehingga tidak jelas ini anak siapa. Perhatikan, di negara yang banyak perzinaan, di situ banyak cerita tentang single parent. Seorang anak tidak tahu siapa bapaknya. Dan boleh jadi tiba-tiba dia saling bercinta. Menikah mungkin. Ternyata apa? Ya Allah, ini adalah saudara kandungnya. Maksudnya bapaknya sama. Na'udzubillah min dzalik. Hasil perzinaan. Karena nggak jelas. Nasab kocar-kacir. Seorang perempuan, dia punya anak 2. Tidak tahu siapa suaminya. Nggak ada. Dia punya anak. Anak tidak tahu siapa bapaknya. Makanya pertanyaan yang paling mereka benci adalah, who is your father? Who is your husband? Mereka paling benci. Siapakah ayahmu? Siapakah suami kamu? Mereka tidak suka. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa berzina. Makanya Allah ajarkan bahwa dalam memaknai berpasang-pasangan ini bukan untuk berzina, tapi untuk kita menikah secara sah. Dari sini lahir tanggung jawab, lahir anak-anak yang soleh dan solehah yang akan melanjutkan kehidupan manusia. Ini kata Allah, wa khalaqnakum azwaja. Ini namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk melihat tentang hakikat tidur kita. Tidur kita, an-naum. Setiap subuh kita mendengar as-salatu khairum minan naum. Bangun, salat lebih baik daripada tidur. Allah ingatkan kita tentang tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Masya Allah sahabatku rahmatullah. An-naum tempat istirahat. As-subat artinya istirahat total. Al-inqita'u anil amal. Tidak bekerja sama sekali. Makanya hari Sabtu itu hari istirahat. Gak boleh bekerja. Seperti itu dulu syariatnya ketika Allah SWT menurunkan untuk syariat Bani Israel. Maka Allah menyebutkan bahwa hari Sabtu itu hari istirahat. Tidak boleh mereka keluar untuk bekerja. Nah, perhatikan di sini as-sabt istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidurmu untuk istirahat. Bayangkan coba saudaraku rahimakumullah. Banyak orang kena penyakit insomnia. Nggak bisa tidur sama sekali. Menderita. Ini penyakit. Beruntung kita kalau diberi kesempatan tidur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nikmat sekali. Tapi jangan tidur ketika kita ngaji ya. Karena kalau tidur ketika ngaji, kasihan ustadznya hanya menyampaikan ceramah, kamu tidur. Jadi tidur itu istirahat yang sangat baik. Luar biasa. Dengan kita tidur, kita menjadi orang yang segar setelah itu. Refresh. Allahu Akbar. Sungguh menderita seseorang yang tidak bisa tidur. Nah, ketika kita bangun dari tidur, maka kita menemukan diri kita seperti jiwa yang baru lagi. Allahu Akbar. Wa ja'alna naumakum subata. Karenanya dalam ilmu ar-ruh, ya, Ibnu Qayyim punya kitab namanya ar-ruh. Ketika seseorang tidur, dia ar-ruhnya sedang keluar. Berkumpul di alam al-arwah, di alam ruh. Istirahat total. Karenanya ada mimpi. Nah, mimpi itu pertemuan jiwa-jiwa, jiwa ruh di alam ruh antara satu dengan lainnya. Karenanya kita ketika bermimpi, boleh jadi kita ketemu dengan si fulan, tapi kita nggak kenal itu. Nah, itu semuanya peristiwa alam ruh. Jadi kalau orang tidur, ruhnya keluar. Makanya ketika dia terbangun dari tidurnya, langsung dia mengakui bahwa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, terima kasih engkau telah mengembalikan ruhku kembali. Setelah engkau cabut, tadinya aku sedang tidur. Ba'da ma amatana. Nah, subhanallah, begitulah kita mengerti tentang tidur. Jadi beruntunglah kita diberi kesempatan untuk tidur, dan dengan tidur kita menjadi sehat. Wa ja'alna naumakum subata. Lalu Allah mengajak kita untuk melihat pergantian siang dan malam. Malam al-lail, siang an-nahar. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ini pergantian luar biasa. Seandainya, kata Imam Syafi'i, semua hari adalah siang, niscaya semua manusia akan stres. Law waqafat syamsu fil fulki daimatan lamallahan nas min ujmin wa min arabin. Seandainya matahari berhenti di ufuk timur dan semua hari siang, tidak ada malam, niscaya semua manusia akan stres. Makanya ada pergantian di sini, kata Allah, supaya kita ingat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Malam untuk istirahat,
siang untuk bekerja, untuk mencari penghidupan. Ini semua untuk apa? Untuk disyukuri. Karena Allah Maha tahu bahwa manusia butuh pergantian. Ini semua nikmat Allah supaya kita tidak stres. Allah bikin variasi dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berkah dalam hidup kita. Masya Allah. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat langit. Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Masya Allah. Langit seperti atap. Seandainya nggak ada langit, blong, kita bingung, ngeri hidup. Tapi subhanallah, Allah pasang langit, Allah pasang lampu-lampu, Allah pasang bintang-bintang, Allah. Karena tabiat manusia, perhatikan di rumah ini, perhatikan di sini ada lampu-lampu di atas. Manusia suka yang seperti itu. Allah pasang bintang-bintang sehingga terhiasi, dan bahkan di antara bintang-bintang itu dan terang sekali. Namanya matahari. Allah firman, "Wa ja'alna sirajan wahaja." Kami jadikan matahari yang fungsinya dua, siraj untuk mengirim cahaya, wahaj untuk mengirim panas, sehingga berfungsi dua-duanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Saudara-saudara, ini semua nikmat tak terhingga. Seandainya tidak ada matahari, niscaya manusia sudah mati. Kenapa? Karena nggak ada air, nggak ada hujan, nggak ada. Perhatikan munculnya hujan karena matahari mengirim panas, muncul uap, uap menggumpal jadi awan, turun hujan. Nah, dari hujan ini kemudian kata Allah menjadi kebun-kebun. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Tumbuh pohon-pohon, bergelayut, memberikan buah-buahan. Semua ini untuk kehidupan. Perhatikan, masih kurang apa Allah memberikan nikmat kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Keterlaluan manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersyukurlah. Ayo kita mengerti menjadi diri kita sebagai hamba Allah. Jadikan diri kita manusia yang cerdas, yang tahu berterima kasih kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, dengan kepatuhan, dengan ketaatan. Maka dengan menyadari nikmat-nikmat Allah, kita semua akan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Inilah dia tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk menceritakan betapa semua yang terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bersyukur kepada Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.